Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Pagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Raihan, pimpin doa. Melaksanakan kegiatan mari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih Rehan, ya, walaupun pandemi seperti ini, tapi mudah-mudahan kalian tetap menjaga kesehatan di rumah. Jangan lupa setiap keluar rumah memakai masker. Untuk absen sudah dikirim ya. Nanti silahkan isi absennya sesuai jadwal. Seperti biasa, saya cuma kasih waktu 1 jam. Kenapa absen saya kasih waktu 1 jam? Itu untuk menilai sikap disiplin kalian. Masuk dan berkembang. Masuknya Hindu Buddha. Setelah kemarin kita membahas tentang lahirnya Hindu Buddha. Ada yang masih ingat awal lahirnya Hindu Buddha? Dari kebudayaan Arya dan Dravida. Betul. Kalau agama Buddha? Dari Utama. Siddhartha Gautama yang protes Ya. terhadap adanya kasta, bener kan? adanya kasta. Kemudian untuk IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai, yaitu kalian menganalisis kelebihan dan kelemahan teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran Discovery Learning mengenai masuk dan berkembangnya Hindu Buddha ke Indonesia dalam bentuk infografis. Coba dong, di sini kan ada 5 teori. Teori Brahmana, pendukungnya siapa? Jacob Cornelis Panler. Jacob Cornelis Panler. Betul. Menurut Jacob Cornelis Panler, masuknya Hindu Buddha ke Indonesia bagaimana? Para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka mengesahkan kekuasaan. Ya, betul. Buktinya apa, Anggi? Adanya prasasti di Indonesia yang memakai huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Kenapa sih prasasti yang bertulisan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta dianggap sebagai bukti adanya teori Brahmana? Karena hanya Brahmana yang dapat mengetahui huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Betul. Next, yang kedua ada teori kesatria. Pendukungnya siapa sih teori kesatria? Sibert, Mukerji, dan Elmais. Betul. Kelebihan dari teori kesatria apa sih? Golongan kesatria memiliki semangat berpetualang untuk menaklukkan daerah lain. Kedua, berdasarkan pendapat dari C.C. Bragg, yakni para kesatria turun terlihat konflik di Indonesia. Pendukungnya siapa? Mangga. Nicholas Johannes Rom. Betul. Pedagang. Kelebihan dan kelemahannya apa? Banyaknya sumber daya alam. Kelebihan, banyaknya sumber daya alam di Indonesia membuat para waisa tertarik untuk bertransaksi jual beli di Indonesia. Kebanyakan pedagang yang datang ke Indonesia berasal dari India, sehingga ketika mereka berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama Hindu Buddha. Teori Sudra, pendukungnya siapa sih? Van Palbel, kelebihan teori Sudra Membawa masuk agama Hindu ke Indonesia karena jumlah kasta Sudra yang merupakan orang-orang berbuang. Nah, kelemahannya? Kelemahannya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Adanya prasasti Nalada yang menyebutkan bahwa para putra dewa dan kurang Raja Sriwijaya telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalada sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Pergi ke India untuk mempelajari agama dan kebudayaan Hindu Buddha sangat sulit. Hal ini karena pada saat itu keadaan masyarakat masih pasif. Ya. Teori manakah yang dianggap paling memungkinkan dari teori Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra, dan arus balik? Brahmana. Kenapa Brahmana? Mungkin ada yang menurut saya teori Waisya, Bu. Karena mereka yang aktif berdagang kemudian menyebarkan agama. Waisya. Ramadan, Waisya, ya, pendukung Waisya, Ramadan. Brahmana. Anggi Brahmana. Ada yang mungkin pendukung arus balik dong, Bu, karena masyarakat Indonesia yang menyebarkan langsung.
Ayo, coba Anggi dulu. Kenapa Brahmana, Anggi? Yang pertama karena Brahmana itu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Yang kedua, Brahmana itu tidak menyeberangi lautan dengan alasan diundang oleh kepala suku. Dengan arus balik. Dengan Sudra, Bu. Sudra, kumaha Raihan? Kenapa teori Sudra? Sudra adalah kaum yang paling mungkin, Bu. Kaum yang paling mungkin membawa masuk agama Hindu ke Indonesia karena jumlah kasta Sudra yang merupakan orang-orang terbuang adalah yang paling banyak. Ya, jadi sudah ada 3 kubunya atau sudah ada 3 pendukung. Anggi mendukung Brahmana, Ramadan mendukung Waisya, Raihan mendukung Sudra. Betul, semuanya betul. Tapi kalau mau dilihat, jadi kelima tersebut saling berkaitan. Infografis per kelompok tentang poin-poin penting yang harus ada dalam infografis itu. Teori judul besarnya, pendukungnya siapa, kelebihan dan kekurangannya, kelemahannya seperti apa. Pendukung teori Sudra, pendukung teori Ksatria, Mukherjee. Kita akhiri, ada pertanyaan dulu. Mungkin? Enggak, Bu. Tidak ada. Nggak ada? Cukup? Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Sebelum kita mengakhiri pertemuan, saya minta kesimpulan dong. Dari pembelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan bahwa ada 5 teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu teori Brahmana, Waisya, Ksatria, Sudra, dan arus balik. Ya. Masing-masing teori memiliki kelebihan dan kelemahan yang ada. Kita tidak bisa menarik bahwa salah satu teori paling benar. Namun menurut saya teori tersebut justru saling menguatkan. Ya. Setelah belajar materi hari ini, saya menjadi tahu proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Dengan masuknya Hindu-Buddha membuat Indonesia memiliki keberagaman budaya. Dengan keberagaman tersebut membuat Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Namun dengan keberagaman tersebut kita disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin pertemuan kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dipimpin doa dulu. Pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Sudah selesai. Ya, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.